Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di podcast Himadikmi, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di mana podcast Himadikmi ini membahas tentang banyak sekali hal tentunya, yaitu ada tentang yang pertama ada tentang pendidikan, ekonomi, talk show, sosial dan juga budaya. Tentunya masih bersama dengan saya, yaitu Nisa Yumadi Indah Wulandari sebagai host di podcast Himadikmi ini. Nah, teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah menarik tentunya dari tamu undangan yang sebelumnya, yaitu ada salah satu mahasiswa program studi pendidikan ekonomi yang menjadi ketua, yang menjabat sebagai ketua yang sangat diidam-idamkan. Nah, apa sih yang diidam-idamkan nih dari ketua kita yang baru? Nah, pasti teman-teman udah pada penasaran banget nih, yang diidam-idamkan tuh apa sih? Dan apa sih bedanya dari ketua-ketua yang sebelumnya? Oke, kali ini kita kedatangan tamu, langsung aja ya saya kenalkan siapa sih ketua himpunan kita yang baru kali ini, yaitu ada Latif Kumara. Halo Latif. Hai. Dadah dulu dong. Halo. Jadi teman-teman, ini ketua kita yang baru yang gantengnya minta ampun. Yang nggak kalah ganteng daripada teman-teman yang lain, yang gantengnya ngalahin dari artis Korea, ya kan? Ya gitulah dibilangnya, Tip ya. Oke. Ketua himpunan mahasiswa kok ketua sih? Kita punya tema kali ini. Tema podcast kita kali ini apa, Tip? Kira-kira, Tip? Sepertinya ketua himpunan yang baru ya kan? Iya bener. Iya, tema kita pada kali ini yaitu tentang ketua himpunan Himadikmi yang baru. Langsung aja kita tanyain ya ketua kita yang paling ganteng pada hari ini. Menurut kamu ganteng gak, Tip? Ganteng. Sombong amat. Oke. Jadi di hadapan kita ini udah ada ketua himpunan mahasiswa program studi pendidikan ekonomi ya. Iya. Latif ini sejak tahun kapan sih, Tip, jadi ketua? Kalau jadi ketua itu mulai dari Jawab banget ya. Dari Jawab banget dari bulan 10 tahun 2022. Tahun 2022. Yeah. Berarti baru ya, baru berapa bulan, Tip? 3 bulanan. Baru sekitar 3 bulan belum genap lah. Oke, 3 bulan belum genap. Oke. Alasannya mau jadi ketua itu kenapa? Yang pertama disuruh apa mau sendiri apa gimana? Kayaknya disuruh deh. Iya sih. Kalau udah gini-gini kalau alasan pertama ya, Kak, yang paling mendasar itu bukan karena disuruh sebenarnya ya. Karena pengen sendiri, karena awal dulu masuk di Tip, jangan tegang. Kayaknya tegang banget. Ini udah slow banget. Oh iya, udah slow banget. Kenapa, Tip? Awal masuk dulu itu ya di UM ini kan itu ngelihat teman-teman itu, kok pada kayaknya keren-keren gitu keren. Kan di depan itu. Kayak aku gitu kan. Pakai baju hitam-hitam tuh kok kayak keren banget gitu kan. Terus ngelihat EDH-nya. Terus kan ngelihat dituntun kan awal masuk itu dituntun sama kakak-kakak dari Himadikmi itu kayak siapa sih contohnya yang nuntun kamu tuh? Masih inget nggak siapa? Salah satunya ya ini kak saya sendiri yang nuntun saya waktu itu. Oh gitu. Aduh, aku nggak sombong ya. Enggak sih, waktu itu belum ya, mungkin ya. Terus lanjut. Jadi awal itu kan dituntun itu, terus ngerasa kayaknya kalau aku dituntun kayaknya aku harus ngasih feedback nih. Oke. Nanti adik-adikku juga perlu aku tuntun. Dengan salah satu caranya ya jadi ketua ini. Seperti itu. Jadi emang niat dari diri sendiri ya? Iya, niat dari bukan suruhan dari orang lain ya? Bukan. Oke. Nggak ada muka terpaksa kan? Nggak ada. Apa kamu lihat muka-muka terpaksa di sini? Kayaknya ada menyembunyikan sesuatu deh. Nggak aman. Menurutmu apa sih Himadikmi itu sebenarnya? Kalau buat diri aku sendiri kayak ya, kalau pribadi. Kalau buat pribadi itu Himadikmi itu bukan sekedar himpunan ya. Jadi di situ kayak rumah buat kita gitu ya. Iya. Jadi kalau di dalam suatu rumah itu ketika ada adik yang baru, nah di situ kita mempunyai kewajiban untuk menuntun adik-adik kita. Jadi nggak hanya kita jalan sendiri, adiknya bodo amat, nggak boleh seperti itu. Menuntut kemana nih? Iya. Nuntun kemana dulu ini? Jadi diajarin adiknya.
Jadi adik-adik yang baru itu tuh jangan sampai nggak tahu jalannya. Jadi kayak yang baru kan pasti masih bingung tuh ngecat dosen gimana, berhubungan yang baik dengan dosen gimana, seperti itu. Dan tentang dunia perkuliahan tuh kita sebagai kakak itu wajib gitu loh untuk menuntun adik-adiknya. Jadi nggak mungkin kan adik-adik kita tuh mau tiap hari tanya sama dosen terus, itu kan nggak mungkin. Kakak yang baik ya. Ya benar-benar. Ya untuk adik-adiknya bisa chat ke Latif kalau nggak tahu ya. Nah, boleh tuh, boleh. Biar dituntun. Benar. Sebenarnya nih tujuannya Latif itu mau dibawa kemana sih Himadikmi itu ingin kamu tuh? Inginku untuk yang paling deket ya, yang benar-benar deket itu adik-adikku tuh bisa jadi satu semua gitu loh. Karena ngelihat bisa jadi satu gimana maksudnya? Gini, kan sekarang tuh untuk angkatan 2022 itu kan angkatan Covid Kak ya. Iya. Jadi mereka tuh sudah tidak berbaur dengan teman-temannya kurang lebih sekitar 2 tahun setengahan mungkin ya. Jadi mungkin untuk interaksi antar teman-teman itu jadi lebih berkurang. Jadi kemampuan berinteraksi mereka tuh sedikit kurang. Jadi dengan adanya Himadikmi pengenku mereka tuh lebih berinteraksi lagi loh. Jadi kembali ke setelan pabrik kayak sebelum Covid gitu. Jadi Nah, langkah apa sih yang kamu lakukan untuk mengembalikan itu gitu kan? Ya kamu tahu sendiri kalau Covid itu anak-anak jarang buat komunikasi. Nah, langkah apa yang udah kamu lakukan? Kalau sejauh ini ya dari mulai bulan 10 kemarin itu kita sudah melakukan beberapa agenda. Salah satunya itu ada kemarin kita ngadain saham, yaitu 1 hari bersama Himadikmi. Itu kemarin agendanya ada kita bakar-bakar bareng, kita makan-makan bareng di situ, terus ngobrol-ngobrol. Nah, jadi dengan itu harapan kami dari teman-teman Himadikmi, jadi teman-teman semuanya itu bisa berinteraksi di situ, bisa bercengkrama, jadi merasa benar-benar dirangkul gitu kan, merasa mereka tuh, aku nih nggak sendirian ternyata, jadi nggak jomblo gitu. Jadi jiwa sosial mereka tuh jadi bangkit lagi gitu loh. Seperti bisa. itu. Menurutmu itu bisa ini nggak? Efektif nggak kalau kamu lakuin? Kalau ngelihat dari dampak setelah acara itu efektif sih Kak. Karena jadi yang tadinya malu-malu negor, tadinya nggak kenal, sekarang malu-maluin. Sekarang udah mulai malu-maluin tuh, di mana-mana udah berani, kak kayak kakaknya ya. Udah kayak kakaknya sendiri, jadi rasa senang, mereka berarti udah nganggap saya sebagai kakaknya sendiri. Dulunya kan mau negor tuh kayak malu canggung gitu, ya? Canggung gitu. Sekarang udah malu-maluin. Udah malu-maluin mulayan gitu, udah mulai berani gitu mereka. Sip. Ada nggak sih cerita yang paling menarik yang bikin kamu tuh cinta sama Hima? Cinta nggak sih sebenarnya kamu sama Hima tuh? Iya, kalau ditanya cinta ya jangan ditanya seberapa lah. Cintanya? Ngomongin cintanya. Kalau ditanya seberapa cintanya, cinta itu kan nggak bisa diukur gitu loh. Kalau masih bisa diukur itu kan berarti bukan cinta. Gitu. Pelajaran berarti. Kalau yang bisa diukur berarti bukan cinta. Bukan, cinta itu sebenarnya nggak bisa. Cinta yang nggak bisa diukur tuh gimana sih? Nggak bisa dijelaskan sih tuh. Oke. Balik lagi, cinta nggak sama Hima? Seberapa cintanya? Kalau seberapa cintanya 1 sampai 100 101. Enggak, di angka 99% sih. Kenapa di 99? Karena kan nggak ada yang sempurna. Iya, kesempurnaan hanya milik Tuhan ya. Seperti itu. Baik. Berarti beneran cinta ya sama Hima. Oke. Sosok pemimpin, ada nggak sih sosok pemimpin yang kamu idolakan? Misalkan Soekarno nih, saya pengen jadi yang seperti itu gitu, yang kamu terapkan di Hima. Kalau untuk sosok pemimpin yang saya idam-idamkan itu seperti Gus Dur. Gus Dur. Seperti Kenapa Gus Presiden Dur? keempat itu. Benar, Gus Dur dulu kan jatuhnya karena dilengserkan. Tapi sebentar ya dulu dia tuh. Iya, cuma sebentar. Tapi apakah ketika Gus Dur menjabat itu banyak terjadi pertumpahan darah? Kan tidak di situ. Kita lihat dulunya yang berbicara tentang konflik di Papua dulu kan ada namanya OPM gitu ya. Oh iya, terus Papua Merdeka itu. Nah, di zaman Gus Dur itu OPM tuh benar-benar mati di situ. Karena apa? Karena di situ Gus Dur mendatangi mereka, ditanya, "Kalian itu maunya apa?" Seperti itu. Jadi mereka tuh ditanya, OPM tuh ditanya, "Kalian itu maunya apa?" Mereka menjawab, "Kami mau bendera bintang kejora itu berkibar." Terus Gus Dur ngomong, "Alah, cuman bendera. Silahkan kibarkan tapi tidak lebih tinggi daripada merah putih." Seperti itu. Jadi Gus Dur tuh benar-benar mengayomi gitu loh. Jadi kayak bapak, dapat gelar apa ya, bapak kemanusiaan gitu. Jadi kayak dia tuh benar-benar memahami maunya masyarakatnya. Jadi nggak cuman menuntut. Kalau kamu juga berarti pengen tahu gimana maunya iya, anak buah. Jadi maunya teman-teman tuh gimana.
Jadi kalau teman-teman lagi capek gitu pengen istirahat, ya udah ayo istirahat nggak apa-apa. Tapi setelah istirahatnya selesai, ya udah ayo kita jalan bareng-bareng lagi. Benar, Kita benar, apa benar. namanya berproses bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng gitu. Oke. Sebenarnya kalau jadi ketua Himadikmi tuh apa sih bedanya sebelum dan sesudah jadi ketua? Kalau dibilang Ada nggak sebelum, bedanya? Apa sama aja? sebelum dan sesudah ya. Iya. Kalau sebelum, kalau sesudah mungkin belum ya kak ya, karena kan ini kan masih menjabat, itu belum iya. belum selesai. Hmm. Kalau sebelumnya Oh itu iya ya, sebelum salah bener. Sebelum maksudnya pas jadi apa ya anggota dan setelah jadi ketua itu apa bedanya? kalau yang dirasain ya, Iya, dirasain. kalau waktu jadi anggota itu rasanya mungkin belum banyak tanggung jawab yang kita emban gitu ya. Jadi rasanya itu gimana ya? Kalau rasa sayangnya tuh masih agak-agak minim gitu loh. Dulu masih bandel ya kan? Nah, masih bandel-bandelnya loh Gak jadi anggota. dateng-dateng. Kalau Masih. sekarang tahu rasanya nggak didatengin. Sekarang kan udah tahu rasanya nggak didatengin Oke. itu gimana. Jadi gimana cara kita buat menghasut teman-teman nih, mempengaruhi teman-teman itu untuk datang, untuk kumpul sama kita. Seperti itu sih kak. Bener-bener. Kok jadi sedih kamu? Kayak merasakan diri sendiri. Merasakan banget gitu kan, karena dulu bandel banget dulu jarang datang. Sekarang nggak didatengin, oh kampret. Maaf ya Allah, ya maaf ya ampun. Oke. Lanjut. Maaf ya guys. Terus program kerja apa sih yang ada di Hima? Kalau program kerja itu banyak kak ya, terutama di bidang kemampuan pribadi ya, kemampuan intelektual mereka gitu. Jadi kayak kemarin itu rencana kita dalam waktu dekat ini kita mau ngadain pelatihan untuk pelatihan penulisan sesuai dengan PPKI di UM Metro. Karena Iya penting banget tuh. karena sesuai ya, kita kadangan teman-teman dari semester 5 pun itu nulis makalah, nulis proposal itu belum sesuai dengan panduan PPKI yang ada di UM ini, seperti itu kak. Jadi pengen kita udah ada rencana sih kak, itu udah masuk dalam Prokja. Kita mau ngelakuin pelatihan penulisan proposal dan lain sebagainya itu sesuai dengan panduan yang ada di UM Metro ini. Iya bener sih, kalau misalkan panduan yang ada di PPKI itu emang harus banget kita semua tahu ya, apalagi untuk mau nulis skripsi segala macam itu tuh penting banget, titik komandol itu tuh harus tahu semuanya. Terus apalagi program kerja yang paling unggul kan itu, kalau misalkan yang terbaru cuman itu aja ya? Yang terbaru kemarin yang sudah kita laksanakan itu ada pelatihan public speaking, kemudian pelatihan desain grafis, sama pelatihan administrasi. Jadi kemarin kenapa kita adakan public speaking dan desain itu karena ya kita tahu lah masa nantinya kan masyarakat itu mengharapkan mahasiswa itu yang pintar ngomong. Jadi mahasiswa itu dituntut untuk benar-benar bisa ngomong di depan orang-orang. Jadi dengan itu kita siapkan nih, dari Hima ini kita siapkan. Jadi gimana caranya anak-anak dari pendidikan ekonomi, anak-anak dari Himadikmi ini nantinya itu di masyarakat mereka tuh benar-benar bisa ngomong gitu di depan, bisa membawa masyarakat itu ke arah yang lebih baik, seperti itu. Selama 3 bulan ini ya, apa sih yang jadi kendala buat kamu jadi ketua? Misalkan apa gitu, apa lebih enak jadi udahlah enakan jadi anggota aja deh balik lagi gitu, apa gimana? Kalau untuk kendala selama 3 bulan ini masih belum ada kendala yang berarti kayak. Jadi cuman kayak kendala-kendala umum lah ya, mungkin ketika kita mau ngadain acara gitu ngurus perizinan itu agak sedikit sulit ya, wajar lah karena perizinan kan harus sesuai juga gitu, sesuai prosedur. Nah, kadang kan yang ditemuin itu nggak ada atau gimana itu ya kendala-kendala yang masih kita bisa handle lah masih. Jadi belum ada sih kak kendala-kendala yang berarti gitu masih. Kalau dari anggotanya gimana? Alhamdulillah untuk anggota selama 3 bulan ini masih full terus kak. Masih Kita full masih aman gitu, masih di taraf aman deh. Ayo berangkat, masih seneng gitu mereka. Seneng saya juga ngelihatnya teman-teman tuh punya antusias gitu loh. Oke, berarti mungkin ke pengurusan tahun ini bakal lebih baik lagi mungkin yang mudah-mudahan ya. Harapannya benar-benar lebih baik seperti itu sih kak. Apalagi ada program baru yang ada pelatihan menulis sesuai dengan PPKI itu yang paling penting banget sih. Oke, karena waktunya udah mau selesai nih, pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan sih, harapan kamu saat menjadi ketua dan untuk teman-teman apa kira-kira teman-teman pengurus?
Ya. khususnya. Harapan saya untuk teman-teman yang lain ini, untuk teman-teman pengurus, Lagu sedih dong. enggak, ini begini ya, untuk teman-teman pengurus ini bener-bener harapan saya untuk teman-teman pengurus, ayolah datang, ayolah berproses bareng-bareng gitu loh. Jadi jangan cuma memikirkan diri kita sendiri gitu. Jangan kayak dia dulu ya. Jadi Benar. kita ini sebagai kakak lah di sini, nantinya kita juga bakal punya adik-adik yang bakal datang. Kita dulu ngerasain lah, kita sebagai adik-adik ini, kita sebagai adik dulu tuh masih gimana ya, maksudnya belum tahu apa-apa gitu loh. Dan jangan sampai nanti adik-adik kita ini ngerasain apa yang kita rasain dulu gitu, teman-teman. Jadi ayo bareng-bareng kita buatlah ekonomi ini, jadi pendidikan ekonomi ini jadi prodi yang menyenangkan gitu. Jadi ketika masuk ekonomi itu bukan lagi tertekan dengan akuntansi, manajemen dan lain sebagainya. Jadi kita buat ekonomi menyenangkan. Yang lebih ini lagi, apa sih manfaat Himadikmi untuk dirimu sendiri gitu? Biar adik-adik tuh tahu juga kenapa sih harus masuk ikut Himadikmi gitu. Manfaat untuk diri saya sendiri ya, yang saya rasakan sampai saat ini, tumbuhnya rasa kemanusiaan. Oh, Jadinya tadinya tuh saya tuh orang yang nggak bodo amat gitu. bermanusia. Nggak maksudnya bodo amat sama orang-orang di sekeliling gitu. Oh, gitu. Jadi ketika sudah masuk saya merasakan merasa di bawah gitu ya, banyak orang yang menolong gitu. Oh, Ternyata gitu. ternyata seperti ini rasanya ditolong. Jadi saya punya kemauan untuk balik menolong orang lain seperti itu. Oke, jadi itu ya, banyak banget ya manfaat ikut Himadikmi. Banyak. Himadikmi itu bukan sekedar himpunan, tapi sebagai rumah Iya. untuk kita semua, untuk belajar, menggali semua apa ya kemampuan yang kita punya. Bahkan kita berdua ada di sini karena Himadikmi. Iya, karena Himadikmi. Gitu. Kita bisa ngomong kayak gini bukan semata-mata karena kita kuliah ya, Iya. tapi itu berawal dari Hima gitu ya. Satu kata dong buat Himadikmi apa? Jaya. Kalau aku mantap. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita obrolin ya tentang Iya. Hima dan tentang ketua kita yang ganteng banget, yang melebihi artis Korea. Jadi ya mungkin itu, semoga adik-adik juga nantinya bisa lebih tahu lagi tentang Hima, itu bisa tanya langsung ke Kak Latifnya, dan semoga di kepemimpinan kamu yang sekarang ini bisa jadi lebih keren lagi dari pemimpin-pemimpin yang lain, bisa Amin. mendobrak nih pintu yang selama ini tertutup gitu ya. Makasih ya Tip. Terima kasih juga Kak Sayu. Oke. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih banyak. Udah, terima kasih teman-teman. Audio